kita belajar tentang bagaimana sih mengembangkan personality atau kepribadian kita sebagai seorang mahasiswa keperawatan untuk mencapai sebuah kata profesional pada diri kita nantinya. Yang pertama, sebenarnya fungsinya apa sih kok kita perlu mengembangkan kepribadian ya? Jadi yang jelas sebagai seorang mahasiswa ya, di waktu kita melakukan pendidikan keperawatan yang kita jalani ini, kita perlu berkembang tidak hanya dari segi menambah pengetahuan saja, tapi juga dari kepribadian atau karakter kita yang menjadi seorang yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik ini dalam rangka menjadikan diri kita lebih profesional dalam saat nanti menjadi seorang perawat. Jadi gimana sih sebenarnya cara-caranya supaya supaya mencapai seperti itu? Baik, kita bahas apa aja sih sebenarnya di pengembangan untuk mencapai profesional keperawatan ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu apa itu personality, kemudian apa itu attitude, dan self-introduction. Jadi bagaimana sih kepribadian itu, jenis-jenisnya, dan bagaimana pengembangannya. Kemudian yang kedua adalah attitude atau sikap yang kita tunjukkan untuk memperlihatkan kepribadian kita, dan self-introduction. Jadi bagaimana kita menjelaskan diri kita kepada orang lain gitu ya. Ini juga berhubungan dengan self-branding. Kemudian yang kedua adalah emotional intelligence, kecerdasan emosional, conflict management, dan empati. Di topik ketiga nanti ada juga motivasi dan motivasi, kemudian apa itu motivasi dan motivator, kemudian goals dan persistence. Kemudian kita juga butuh time management dan leadership, dan yang terakhir adalah butuh bagaimana mengembangkan tim kita menjadi tim yang kokoh, kemudian membangun hubungan interpersonal yang baik, dan melakukan aktualisasi diri yang baik. Nah, jadi dari 5 topik ini ya, sebenarnya dari masing-masing topik sih sebenarnya kalau mau dijelaskan satu persatu sih sebenarnya butuh waktu sendiri ya. Nah, beberapa ini sebenarnya sudah dijelaskan sama tim pengajar yang lain ya, utamanya tentang personality, attitude gitu ya. Nah, yang lain-lainnya sebenarnya kita bisa sebenarnya sudah punya sebenarnya, tinggal mengembangkan diri saja. Jadi sebelum kita mengembangkan diri menjadi seorang profesional keperawatan, jadi utamanya menjadi profesional perawat ataupun tidak, sebenarnya kita harus mengembangkan diri kita terus-menerus menjadi pribadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan terus bersiap-siap menjadi lebih baik di setiap harinya. Nah, banyak yang harus dimampui jadi kita dari seorang manusia untuk mencapai hal yang menjadi lebih baik tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya cukup melakukan hal yang baru setiap harinya, tapi juga melakukan evaluasi pada diri sendiri. Kira-kira nih saya sudah punya attitude yang representatif nggak menjadi seorang yang baik ya, seorang yang baik terlebih dahulu sebelum menjadi seorang yang baik di bidang masing-masing ya. Dan sebenarnya saat kita mampu melakukan ini semuanya, menjadi apapun itu, mau menjadi seorang perawat, menjadi seorang dengan profesi yang lain, kita akan tetap menjadi seorang dengan pribadi yang luar biasa gitu ya, dengan keseluruhan kemampuan ini. Nah, kalau menjadi seorang perawat, jadi kan perawat itu punya kompetensi dasar di mana kita sebagai seorang perawat itu harus punya apa saja sih, kemampuan apa saja sih untuk menjadi seorang perawat. Jadi kalau tadi sudah mampu menjadi pribadi yang baik, selanjutnya adalah kita memahami dulu kompetensi perawat itu bagaimana sehingga kita bisa menggabungkan gitu ya,
dari pribadi diri kita yang baik, kemudian menyesuaikan dari kompetensi perawat yang harus kita miliki menjadi seorang perawat. Yang pertama adalah helping role, ya, peran kita sebagai seorang yang membantu masyarakat, membantu klien, pasien kita, keluarga gitu ya, untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kemudian kita juga punya kompetensi teaching dan coaching ya, mengajari dan juga melakukan pendampingan dalam pengajaran tersebut. Kemudian kita juga punya kompetensi diagnostik ya, makanya kita belajar asuhan keperawatan itu juga ada diagnosis keperawatan karena kita melakukan fungsi kita sebagai seorang perawat yang mana berbeda dengan kompetensi tenaga medis yang lain ya. Menjadi seorang perawat, diagnosis yang diberikan berdasarkan gejala-gejala atau respon yang muncul pada pasien ataupun keluarga yang kita tangani. Kemudian melakukan manajerial dari situasi, managing situation, kemudian melakukan intervensi yang terapeutik, kemudian kita juga perlu ya punya kompetensi ensuring quality. Jadi kualitas yang kita berikan harus terus-menerus kita jaga. Dan peranan kita dalam melakukan pekerjaan di lini apapun itu ya, entah di tatanan klinis, misalkan tatanan klinis juga beda-beda ya, ada yang berada di ICU, ada yang IGD, di IGD pun ada yang bagian triasa atau bagian yang ada di dalam layanan kritis di UGD, atau di bangsal di perawatan yang umum gitu. Jadi peranan kita dalam pekerjaan ini juga perlu kita sesuaikan juga. Nah, untuk melakukan itu maka kita harus punya kompetensi itu ya yang kalian pelajari selama nanti sampai selesai kalian melakukan studi keperawatan ini sampai profesi ya, atau bahkan melakukan, kalau saya bilang di materi-materi sebelumnya, perawat itu harus belajar seumur hidup ya. Untuk apa sebenarnya? Untuk peranan dia dalam pekerjaan ini yang harus menyesuaikan dengan berbagai kondisi. Saya bahas yang pertama dulu ya, peranannya dalam sebagai seorang pembantu masyarakat, pembantu klien, pembantu pasien dan keluarga dalam mencapai kesehatan yang optimal ya. Kita sebutnya helping role. Apa sih yang perlu kita lakukan? Jadi kita melakukan penelitian keperawatan itu ya kita gunakan ya utilizing ya. Kita gunakan penelitian keperawatan, temuan-temuan yang ada di kesehatan ataupun utamanya di keperawatan yang berhubungan dengan pasien gitu ya, dan kita terapkan pada pasien tersebut. Kemudian kita juga melakukan supporting ya, mensupport pasien dengan strategi-strategi coping berdasarkan strategi coping adaptif yang sudah dimiliki oleh pasien. Kemudian kita juga melakukan perencanaan pada layanan keperawatan pasien ya, kita akan bikin intervensi keperawatan. Nah, jelas itu berdasarkan kebutuhan dari masing-masing individu pasien itu sendiri ya. Selanjutnya kita melakukan pengembangan dari pengobatan yang kita berikan ya, berdasarkan dengan budaya ataupun keadaan yang ada di tempat perawat itu bekerja. Selanjutnya kalau sudah dikembangkan, perlu sih sebenarnya di peranan sebagai seorang pembantu dalam mencapai layanan kesehatan itu kita perlu modifikasi ya. Setiap orang, setiap individu itu punya kebutuhan yang berbeda. Maka untuk pemberian intervensi keperawatan kita punya sebenarnya di Indonesia ada paduan dengan Psiki atau kalau di internasional pakai INIC. Namun perlu tetap dimodifikasi dengan kebutuhan individu dari pasien yang kita layani. Oke, selanjutnya kita juga perlu
saat kita mengambil keputusan, kita harus berdasarkan standar-standar nilai etik ataupun atau bahkan nilai hukum gitu ya, supaya kita terhindar dari komplain ya, tanggung gugat dari apapun yang kita laksanakan, tindakan apapun yang kita laksanakan, dan selalu jangan lupa untuk mengevaluasi secara kritis, apa sih yang sudah saya lakukan ini, apakah sudah berhasil? Kalau berhasil, apa yang berhasil? Kalau belum berhasil, kira-kira apa yang menyebabkan belum berhasil? Nah, evaluasi yang terus-menerus itu mengembangkan diri seorang perawat dalam peranannya dia dalam membantu menyejahterakan ya, membantu mengoptimalkan layanan kesehatan itu dengan lebih baik. Kemudian kita lakukan teaching and coaching ya, melakukan mengajari dan juga memberikan pendampingan dalam pengajaran kita dalam pasien. Jadi pasien banyak sekali kita temui yang mengalami defisiensi pengetahuan atau kurang pengetahuan. Nah, yang jelas selain kita beritahukan gitu ya dengan proses kita mengajari, tapi juga kita membantu dalam atau mendampingi dalam prosesnya dia mendapatkan pengetahuan tersebut ya. Seandainya dalam melakukan layanan keperawatan ya, kita juga tidak bisa mengesampingkan diri kita sebagai orang yang ada batasan usia, batasan waktu gitu. Maka kita juga perlu ya, selain kita memberikan edukasi kepada pasien, kita tuh juga perlu loh memberikan edukasi ya, mengcoaching juga adik-adik kita gitu ya, yang ada yang baru gitu ya, yang baru masuk. Makanya di dalam MPKP di yang materi yang sebelumnya yang sudah saya ajarkan gitu ya, sebenarnya dalam memanajer real perawatan yang ada di ruangan, kita tuh bisa melakukan model MPKP tersebut dan otomatis ya untuk mengoptimalkan MPKP tersebut kita tidak lepas dari peranan kita dalam mengcoaching anak-anak ya, mahasiswa ya, atau perawat-perawat baru yang masih baru bergabung di unit kita. Bagaimanapun kita perlu mengajarkan kultur yang ada, kemudian apa yang biasa dialami oleh pasien yang ada di unit atau di bangsal kita gitu. Sehingga mereka yang menjadi pengganti kita di masa depan atau seseorang yang kita berikan tanggung jawab juga saat kita tidak berada di unit kerja kita bisa tetap memberikan layanan kesehatan secara optimal. Oke, selanjutnya kita juga perlu melakukan perencanaan yang matang gitu ya terhadap edukasi yang kita berikan pada pasien. Kalau misalkan mau berkembang gitu ya, mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, orang-orang lebih suka mendapatkan informasi melalui sosial media kita. Nah, berarti ya perlu kita melakukan membuat konten yang apik gitu ya, yang baik, yang bisa dipahami oleh banyak orang, kemudian tidak menimbulkan ambiguitas atau bahkan kepanikan yang tidak perlu akibat edukasi yang kita berikan. Oke, selain itu ya, sebenarnya saat kita melakukan edukasi ya, saat kita melakukan peranan kita sebagai teacher ya, dalam kita melakukan pengajaran pada pasien ataupun keluarga, selain kita memberikan edukasi ya kita mapping dulu nih pasien apa sih yang dibutuhkan. Nah, misalkan di suatu bangsal gitu, ada beberapa pasien, perlu tidak saya melakukan edukasi satu persatu? Adakah edukasi yang bisa saya berikan semuanya dalam satu waktu gitu? Itu untuk mengefisienkan waktu kita dalam melakukan pekerjaan gitu ya. Di mapping dulu kira-kira kebutuhan edukasi dari masing-masing pasien kita yang paling banyak yang apa sehingga bisa dilakukan dalam satu waktu.
itu. Kita bisa menggunakan beberapa metode yang bisa kita lakukan gitu ya, misalkan kita bikin supporting group ya, atau group discussion dari masing-masing pasien yang mungkin punya keluhan yang sama. Mereka bisa saling sharing bagaimana mereka keluar dari masalah yang bisa dia hadapi, sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi pasien lain yang mungkin juga mengalami hal yang serupa. Ya, begitu juga kebutuhan edukasi dari keluarga pasien ya, tidak hanya pasiennya tapi juga keluarga yang perlu diedukasi ya. Bagaimanapun mereka saat nanti pulang ke rumah berhadapan dengan keluarga yang kadangkala justru keluarga ini yang malah memberikan penyulit gitu ya dari pasien untuk melakukan tindakan sesuai dengan advice atau saran dari tenaga kesehatan. Selanjutnya fungsi diagnostik ya. Nah, ini sudah saya sebutkan sekilas tadi ya. Jadi saat kita melakukan peranan kita sebagai perawat, melakukan diagnosis keperawatan. Urutannya bagaimana? Jelas kita melakukan pengkajian terlebih dahulu ya. Kemudian kalau perlu kita mengembangkan dokumentasi yang perlu kita kembangkan ya. Kalau misalkan pasien hanya dikaji misalkan dari head to toe-nya saja untuk menyelesaikan masalah fisiknya, perlu dikembangkan lebih baik lagi, misalkan mempertimbangkan aspek lain selain aspek fisik yang mungkin juga bisa mendukung pasien untuk cepat ya, atau lebih cepat atau lebih mudah untuk keluar dari masalah kesehatannya. Ya boleh, mungkin aspek psikis, ya psikologis, aspek budaya, agama, bisa kita kembangkan juga. Jadi kita perlu kaji dan kita diagnosis jika misalkan memang ada masalah di sana. Nah, selanjutnya kita juga perlu nih melibatkan member perawat yang lainnya untuk melakukan observasi yang dibutuhkan. Nah, memang tidak bisa kita lakukan 1 kali 24 jam, 1 minggu 7 hari untuk melakukan perawatan pada pasien. Kita juga membutuhkan istirahat atau melakukan kegiatan yang lain, sehingga dalam melakukan observasi pada pasien ini bisa kita ajarkan kepada staf perawat yang lainnya gitu ya, untuk mengobservasi dan menilai kira-kira apakah sudah keluar dari masalah yang kita diagnosis sebelumnya. Jika diperlukan, perlu kok kita melakukan penjadwalan gitu kalau misalkan membutuhkan expert atau tenaga ahli yang lainnya untuk membantu pasien memenuhi kebutuhannya. Kemudian kemampuan managing situation ya, memanage segala situasi. Tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa dihindari, situasi-situasi yang sangat tidak terduga itu bisa berdampak pada psikis dari kita sendiri sebelum kita melakukan perawatan pada pasien ataupun keluarga. Ya, contohnya yang paling sering adalah yang mungkin saat ini terjadi juga adalah bagaimana situasi COVID ini semakin meningkat ya. Mungkin saya tidak bisa mengatakan ini peak season-nya dari COVID, tapi dibandingkan dari sebelumnya ini lebih banyak dan lebih parah keadaannya. Hoax-nya lebih banyak, kemudian keabaian dari protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasien dan keluarga juga banyak. Nah, sehingga saat kita melakukan layanan keperawatan, misalkan saat kita di unit UGD memerlukan tindakan yang cepat untuk melihat dan mengeluarkan pasien dari kondisi kritisnya, tetapi kita dihadapkan pada situasi atau kondisi keluarga yang menolak
untuk pasien dirawat lebih lanjut sesuai dengan protokol COVID misalkan. Misalkan pasien harus diisolasi, keluarga tidak boleh mendampingi atau berkunjung. Nah, yang seperti itu perlu ya kemampuan sebagai seorang perawat untuk memanage situasi-situasi yang mungkin tidak terduga ya, bahkan harus siap kalau misalkan tiba-tiba keluarga atau pasien itu tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan pada kita ya gitu. Nah, respon itu harus kita harus latih gitu ya, merespon tanggap secara cepat sesuai dengan situasi dan tidak terpancing emosi ya pada kondisi-kondisi tersebut. Akhirnya memerlukan diri yang fleksibel. Tim juga diperlukan fleksibilitasnya gitu ya saat menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu tersebut. Selanjutnya intervensi terapeutik. Apa sih yang perlu kita kembangkan pada diri kita ya? Kita perlu pelajari supaya kita mampu memberikan intervensi yang terapeutik ini. Pada dasarnya kita melakukan intervensi keperawatan harus kita tujukan kepada pasien ya, bukan bertujuan dari bagaimana kita melakukan perawatan yang lebih mudah kita lakukan. Tidak harus berfokus pada pasien. Nah, untuk melakukan hal tersebut jelas kita tidak bisa melakukan itu sendiri ya, membutuhkan tim, membutuhkan banyak tenaga medis yang perlu kita kolaborasikan dalam mencapai tujuan pasien sembuh, pasien sehat, pasien sejahtera, damai, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhannya pasien. Nah, itu dia yang menyebabkan kita ini tidak bisa hanya melakukan tugas mandiri kita ya. Melakukan intervensi secara mandiri tidak bisa ya, tetap harus kita kolaborasikan dengan yang lain sehingga intervensi terapeutik ini bisa lebih tercapai lebih mudah ya. Kemudian kualitas yang terus-menerus dijaga atau bahkan ditingkatkan. Peningkatan kualitas. Ya. Dalam memberikan kualitas layanan keperawatan yang tetap terjaga atau bahkan lebih baik, tidak mungkin kita hanya melihat pasien dari sisi saat ini saja. Harus selalu membayangkan bagaimana sih di masa depan, apakah ada pasien sejenis yang mungkin akan saya rawat. Kemudian kalau misalkan dengan tindakan yang sudah sebelumnya saya lakukan ternyata belum efektif, bagaimana caranya supaya efektif. Nah, dengan pemikiran tersebut, sebenarnya kita secara tidak langsung juga terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas ya. Kalau misalkan di Indonesia ada organisasi profesi, ada PPNI ya berarti kita juga harus turut serta di sana. Maksudnya turut serta bagaimana supaya apa sih yang sudah kita lakukan selama kita bekerja di unit kerja masing-masing itu bisa di-share gitu ya dengan sesama sejawat perawat kita. Selanjutnya peranan kita dalam kerja jelas banyak sekali ya yang perlu kita develop ya, kita perlu kembangkan. Pada dasarnya saya ulangi sekali lagi, harus mampu tanggap, harus sering melakukan evaluasi dan tetap berusaha untuk meningkatkan diri. Jadi kalau selalu memberikan feedback ya, harus tanggap. Ini apa sih sebenarnya yang kurang? Ini apa sih yang harus diperbaiki? Apa sih yang harus dipertahankan? Apa yang perlu ditingkatkan? Kayak gitu terus sering bertanya seperti itu terus. Sehingga peran kita dalam pekerjaan kita di unit apapun itu bisa lebih baik gitu ya. Kemudian kita juga tidak bisa menampik
ada peranan dari mahasiswa keperawatan dalam melakukan layanan ini ya. Saat di rumah sakit nanti seperti halnya saat ini atau besok gitu ya, kalian bekerja pada waktu magang gitu ya atau praktek klinik, kalian mempunyai senior, begitu juga nanti kalau kalian lulus kemudian bekerja, kalian juga akan punya junior. Itu artinya ya perlu koordinasi juga dengan ya perawat-perawat baru ini. Nah, jadi peran kita dalam pekerjaan itu bisa lebih efektif, efisien gitu ya, dan juga punya future yang baik gitu ya. Jadi saya tidak hanya menyiapkan diri saya, tapi juga menyiapkan perawat-perawat masa depan yang menggantikan saya. Selanjutnya ya, kalau tadi apa saja kompetensi dari keperawatan. Nah, saya sekilas nih membahas tentang personality ya. Masing-masing ini sebenarnya harusnya sudah dibahas di materi dari pengajar yang lain ya. Ada kepribadian ya, dimensi kepribadian yang dibutuhkan. Ini fokusnya sih ke keperawatan ya, bahwa kita ini punya banyak dimensi dalam mengembangkan kepribadian kita. Yang pertama adalah openness to experiences. Ya, jadi kalau misalkan ada pengalaman, bukannya menolak, takut mengambil pengalaman baru tersebut, tapi malah terbuka dan secara aktif gitu ya, saya mau untuk melakukan kegiatan tersebut, saya mau untuk mendapatkan pengalaman baru tersebut. Selanjutnya ada neuroticism, constitutiveness, kemudian agreeableness dan extraversion. Nah, karena batasan waktu ya, ini juga sudah dibahas di materi yang sebelumnya, saya lanjutkan saja. Kemudian dimensi dari emotional intelligence ya, kecerdasan emosional. Bagaimana kita memanage emosi ya, kemudian mengoptimalkan dan meregulasi emosi, dan yang terakhir adalah punya fungsi dari emosi itu menjadi fungsi intra ataupun interpersonal dari diri kita. Kemudian faktor-faktor apa sih yang menyebabkan seorang perawat ini beda-beda gitu ya pengembangan dirinya. Yang pertama jelas pengalaman ya, makanya yang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, harus open ya, harus terbuka terhadap pengalaman, karena semakin banyak pengalaman jelas diri kita ya juga semakin berkembang. Kemudian yang kedua adalah opportunity ya, kesempatan. Tidak semuanya perawat itu mempunyai kesempatan yang sama. Perawat yang bekerja di rumah sakit tingkat D dengan tingkat A jelas mempunyai kompetensi yang berbeda dalam melakukan perawatan. Perawat yang bekerja di rumah sakit tipe D mungkin dihadapkan dengan masyarakat yang lebih luas gitu ya, sedangkan kalau rumah sakit tipe A hanya berfokus pada pasien-pasien namun dengan keadaan yang sangat kompleks, maka fungsi dia sebagai seorang perawat yang melakukan perawatan yang berpusat pada pasien mungkin lebih baik. Tapi dibandingkan dengan yang rumah sakit tipe D gitu ya, di puskesmas gitu, itu akan lebih banyak pengalaman dari perawat yang lebih banyak pengalaman merawat masyarakat ya pada perawat yang bekerja di level puskesmas tadi. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Lingkungan jelas bisa membuat seseorang ini berkembang atau tidak. Tidak dipungkiri lingkungan ini juga lingkungan, selain lingkungan kerja juga lingkungan rumah ataupun yang berhubungan dengan sosial dari perawat itu, selain di
rumah sakit gitu ya. Itu juga sangat amat berpengaruh. Yang keempat adalah karakter personal. Masing-masing orang mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga memang ya akhirnya menyebabkan pengembangan diri dari seorang perawat juga berbeda-beda. Yang kelima adalah motivasi. Ya, motivasi dari perawat juga berbeda. Seiring berjalannya usia, mungkin ada yang semakin bersemangat untuk melakukan peranannya dia sebagai seorang perawat. Ada yang sebaliknya. Ada yang hanya melakukan pekerjaan saja, tidak secara keseluruhan mengabdikan dirinya sebagai seorang perawat, sebagai seorang yang menjadi tauladan hidup sehat ya gitu ya, seperti moto kita. Nah, itu bergantung pada motivasi orang lain, masing-masing orang. Dan yang terakhir adalah pengetahuan teoritis ya. Tidak dipungkiri itu ya, kalau misalkan IQ masing-masing orang, intelijen quotient seseorang itu kan masing-masing orang kan beda. Akhirnya bagaimana menangkap pengetahuan secara teoritis juga bisa berbeda. Itu yang menyebabkan ada perawat yang berkembang pesat sekali ya dari yang sebelumnya. Mungkin stepnya sama dari mahasiswa keperawatan di institusi yang sama, tapi saat lulus ada yang sangat expert sekali di bidang rawat luka gitu ya. Ada yang pada expert di bidang kejiwaan gitu. Nah, itu yang mendasari selain motivasi ya, kesukaan, tapi juga bagaimana seseorang itu menangkap teori dengan baik ataupun tidak. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Pada intinya untuk menjadi seorang perawat yang profesional, kembangkan diri Anda terlebih dahulu. Setelah dikembangkan diri Anda menjadi selalu lebih baik dan memastikan diri menjadi lebih baik, pahami kompetensi apa sih yang harus dimiliki seorang perawat dan terus-menerus untuk belajar untuk memenuhi kompetensi tersebut. Tidak berhenti di saat studi saja, tapi juga saat nanti bekerja atau bahkan sudah tidak bekerja lagi tetap mengembangkan diri. Bagaimanapun perawat, mahasiswa keperawatan mau menjadi perawat ataupun tidak, Anda adalah pribadi yang harus menjadi tauladan hidup sehat. Itu pesan saya. Terima kasih sudah menonton pertemuan kali ini. Masih ada beberapa pertemuan lagi yang akan saya sampaikan di mata kuliah yang sama. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.